Shalom jemaat terkasih, kita kembali lagi dalam Rema Pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita melalui berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami kembali datang dan mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap penyertaan dan pertolongan-Mu. Bahkan atas setiap perlindungan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh beristirahat. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami, kiranya firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan, itu boleh menjadi penuntun langkah kami, sehingga kehidupan kami semakin serupa dengan kehendak Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Jemaat terkasih, Rema pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6. Mazmur pasal 40, ayatnya yang ke-5 hingga yang ke-6 dengan tema Beritakan Kuasa Tuhan. Mazmur pasal 40 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, hari-hari belakangan ini kita banyak mengalami begitu banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu baik, entah itu buruk, entah itu membawa kesehatan atau membawa penyakit dalam hidup kita. Tapi pernahkah kita sejenak berpikir bahwa kehidupan kita sejatinya ada dalam kedaulatan dan rencana Tuhan? Sama seperti Mazmur yang disampaikan oleh Daud dalam Mazmur 40 ini. Merupakan suatu bentuk syukur dan doa Daud kepada Tuhan. Jemaat terkasih, pernahkah kita kembali berpikir bahwa kehidupan ini hanya berjalan sebagai rutinitas saja? Seringkali kita tidak bisa merasakan, bahkan bukan hanya tidak bisa merasakan, melainkan lebih lagi. Kita merasa seperti segala sesuatu terjadi itu karena memang sudah waktunya. Untuk itu, pada pagi hari ini, marilah kita kembali sama-sama melihat dalam firman Tuhan bahwa kehidupan kita itu seharusnya merasakan, menikmati, dan juga memberitakan atau berperan aktif untuk memberitakan kedaulatan Tuhan. Karena di ayatnya yang ke-5 dikatakan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Satu hal yang kita dapat pelajari bahwa ketika kita mau memberitakan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita, satu hal perlu kita yakini bahwa kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Mungkin sangat mudah ketika kita mengatakannya, ya aku percaya. Tapi pernahkah kita berpikir seiring berjalannya kehidupan ini, berapa banyak
Atau berapa kali dalam hidup kita betul-betul bertanya sama Tuhan? Atau jangan-jangan kita justru mengandalkan kepintaran, mengandalkan orang lain dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin bergantung kepada orang lain. Entah itu keluarga, entah itu pasangan, atau bahkan teman-teman kita. Untuk itu, firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa ketika kita mau memberitakan kedaulatan Tuhan, kita harus percaya dulu. Kita harus menaruh kepercayaan kita dulu kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Menaruh kepercayaan berarti dalam setiap langkah kehidupan kita senantiasa menanyakan, apa sih yang Tuhan mau? Kita senantiasa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau mau aku lakukan apa hari ini? Dengan begitu, yakinlah ketika kita memiliki hubungan yang baik, ketika kita senantiasa berbicara dengan Tuhan, maka kita akan dapat mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Jangan juga karena kita tahu kita memiliki segalanya dalam kehidupan kita menjadi orang yang angkuh. Kita menjadi orang yang mengandalkan apa yang kita miliki saat ini. Ingat, sewaktu-waktu Tuhan dapat mengambil semuanya. Karena kepastian hidup kita itu cuma pada Tuhan Yesus Kristus. Bukan pada harta, bukan pada jabatan, bukan pada kepintaran, dan bukan kepada apa yang kita miliki seutuhnya, bahkan orang-orang di sekeliling kita sekalipun. Jadi jangan pernah berharap kepada orang lain, jangan pernah menaruh kepercayaan kepada apapun yang ada di dunia ini, terkecuali Tuhan. Di ayatnya yang ke-6 dikatakan, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Nah, kita bisa sama-sama belajar jemaat terkasih pada pagi hari ini. Bahwa Daud dengan segala pencapaian dalam kehidupannya, dia tetap tahu, dia tetap menyadari bahwa semuanya itu Tuhan yang telah melakukannya. Semuanya itu adalah perbuatan Tuhan dan maksud Tuhan buat kehidupannya. Untuk itu, di hari-hari ini, kita sebagai orang percaya, dapatkah kita memahami bahwa baik buruk keadaan kita, sehat, sakit keadaan kita, senang, sedih keadaan kita, Tuhan punya maksud dari semuanya. Karena ketika kita mampu mengerti bahwa semuanya itu maksud Tuhan dan perbuatan Tuhan yang ajaib, maka kita akan dapat memberitakan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita akan dapat melihat dan dapat berkata seperti Daud, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Artinya dalam sepersekian detik kehidupan kita, Tuhan berdaulat dan Tuhan memberikan rencananya yang ajaib. Untuk itu, Rema pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai orang percaya, memberitakan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita harus diawali dari diri kita sendiri. Menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan juga menyadari bahwa apapun keadaan kita, Tuhan punya maksud yang baik.
Karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Kita yang seringkali menggagalkannya. Marilah kita bersama-sama menjalani kehidupan mulai saat ini dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan jangan lupa berperan aktif untuk memberitakan kedaulatan Tuhan. Demikian Rema pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama. Tuhan, biar kiranya firman-Mu ini menjadi pedoman untuk kami melangkah sepanjang hari ini. Sehingga kehidupan kami senantiasa memberitakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berdaulatlah senantiasa dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian Rema pada pagi hari ini. Sehat selalu, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.